Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi sahabat dimanapun berada, sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pagi ini di tanggal 17 Agustus 2025 bertepatan 80 tahun yang lalu adalah negara kita memerdekakan, ya, menyatakan kemerdekaannya adalah yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, ya. Kemerdekaan memiliki makna yang sangat dalam, sahabat. Pada dasarnya manusia adalah jiwa-jiwa puroda yang merdeka, yang seharusnya manusia tidak terjajah oleh apapun, oleh keadaan apapun, ya. Dan kita setelah 80 tahun merdeka, sesungguhnya kalau kita bisa melihat bahwa sekarang kita masih berada di dalam banyak penjajahan dalam makna yang lain, ya sahabat, ya. Bukan hanya penjajahan adalah secara penguasaan bangsa lain kepada bangsa kita. Para pendiri bangsa, sahabat, adalah salah satu lagu yang lagu yang berkaitan dengan 17 Agustus, ya, adalah inilah yang sebetulnya kalau kita lihat daripada lirik lagu 17 Agustus adalah adalah lagu yang memberikan spirit jiwa, ya, untuk kita, ya, bagaimana membebaskan jiwa kita juga, karena di lagu Indonesia Raya juga demikian, lagu kebangsaan kita adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Nah inilah juga termasuk juga diri kita adalah kerajaan, ya. Dalam arti kecil tubuh kita manusia ini adalah kerajaan. Siapa yang merdeka dirinya, maka dia pun seharusnya adalah kebahagiaan, ya. Maka hari ini adalah kalau Abah analisa penyebab ketidakbahagiaan kebanyakan daripada manusia, terutama adalah di kita di sini, adalah masih dijajahnya adalah dengan untuk memenuhi kebutuhan yang dasar saja sudah sulit tadi semua, ya. Badannya jiwanya tidak bahagia, jiwanya adalah terbelenggu tadi. Maka oleh karena itulah sahabat, ya, di dalam kisah perjalanan manusia dari Muharram sampai Zulhijjah, maka begitu banyak Allah mengisahkan tentang kisah manusia yang memerdekakan dirinya. Semuanya berkaitan dengan bulan Muharram. Maka Nabi Adam terbebas adalah dari iblis itu adalah di bulan Muharram, ya sahabat, ya, di bulan Muharram. Kemudian juga Nabi Nuh bebas dari banjir, kisahnya di bulan Muharram. Ini kan sesungguhnya tentang adalah manusia yang tidak bebas jiwanya, maka dia terbelenggu di alam ini dalam kemelekatan. Maka alam dunia ini berbentuk fisik, tubuhnya berbentuk fisik, maka disinilah manusia adalah hukum tarik menarik, fisik menarik fisika, ya. Tapi dia lupa ada bagian yang non fisik pada dirinya, itu jiwa, ya. Padahal bagaimanapun kamu mencari kebahagiaan untuk fisikmu, ya, untuk badanmu,
selama jiwamu belum terbebas, ya, maka badan ini akan terus terpenjara dari semua. Bahkan badan inilah yang memenjarakan si jiwa. Maka makna kemerdekaan itu begitu luas, sahabat. Karena orang yang merdeka itu udah pasti bahagia. Lebih-lebih kalau kita merdeka dari belenggu badan kita ini. Sebetulnya begitu banyak ayat Allah ingin seolah-olah menyiapkan kebahagiaan buat manusia. Tapi manusia, si jiwa itu, dia terbelenggu dengan dirinya. Pada saat dia terbelenggu dengan dirinya, maka disinilah hukum berlaku. Pada saat kamu yang ada adalah badanmu, ya, yang ada adalah kalau kamu adalah wujud, maka Allah itu tidak wujud bagi siapapun mereka yang merasa wujud, sahabat. Disinilah mulai jiwa ini kehilangan arah tadi semua. Badannya ingin menikmati, badannya ingin merasakan, badannya ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi jiwanya tidak mampu mengantarkan. Karena terbalik mana makmum, mana imam. Mana yang kodim, mana yang muhaddas bahasanya. Padahal seharusnya adalah para pendiri bangsa kita sudah menegaskan dalam berbagai lagu kebangsaan, termasuk lagu Indonesia Raya, yang harus dibangun itu adalah jiwanya. Ya, adalah, maka itulah bendera itu seharusnya adalah putih merah tadi semua, ya. Yang dibangun adalah jiwanya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Karena selama manusia terjebak pada alam fisik ini, maka disitulah menjadikan persoalan kepada kita. Maka berbagai ilmu diajarkan oleh Allah lewat para rasulnya, dan juga demikian pula kita lewat baginda Nabi Muhammad, lewat para ulama kita, adalah bagaimana mempelajari tubuh kita ini dibagi antara badan, jasad, ya, kemudian adalah jiwa atau ruh, ya, dan badan, hati, jiwa atau ruh, dan barulah sir, rahasia. Maka seolah-olah badan, jiwa, ruh, dan rahasia. 3 tingkat. Islam, iman, adalah ihsan tadi. Nah, adapun sekarang ini yang menjadikan kita sulit adalah pada saat kita adalah menjadi makhluk jasad, ya, sehingga jiwanya tidak merdeka. Jiwanya terkurung oleh jasad ini. Sebetulnya kisah Ashabul Kahfi juga bulan Muharram. Keluar daripada guha, pada dasarnya adalah dia merdeka. Jiwanya merdeka dari dikurung oleh jiwa. Jiwanya dia merdeka daripada dipenjara oleh badannya. Karena badannya punya keinginan, ya, tetapi si badan ini, karena al-kaunu kullu zulmatun, semua ini adalah mati, tapi dia tidak menyadari. Dan disitulah maka manusia oleh Allah disebut nafs atau jiwa. Dan jiwa memiliki adalah 2 potensi, wa nafsi wa masawaha, falhamaha pujuroha wa taqwaha. Maka dia memiliki 2 potensi antara pujuroha wa taqwaha. Maka hanya orang-orang yang membersihkan jiwanya, qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya, sudah pasti merdekanya, sudah pasti menangnya aflaha, dari orang yang membersihkan jiwanya. Karena kalau jiwanya adalah sudah bersih, maka dia akan bertemu dengan hakikat Tuhannya. Maka tubuhnya akan mendapatkan manfaat. Ya, itulah tentang perjalanan dari Muharram itu. Maka kenapa kisah tentang Nabi Yusuf adalah di bulan Muharram itu adalah bebas dari penjara. Nah, itu kisah syariatnya, sahabat. Nah, kalau bicara kisah hakikat, maka sesuai dengan hadis baginda Nabi harus kembalikan pada diri. Man tolaba maula bigori nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan Tuhannya, surga, neraka, barja, sirat,
apapun itu, Rasulnya, Allah, maka dia harus lari ke dalam diri. Kenapa semuanya lari ke dalam diri? Itulah muncul hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa yang mengenali dirinya yang fana, dia akan mengenali Tuhannya yang baqo. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa yang mengenal dirinya yang adam, tidak ada, maka dia akan kenal pada Tuhannya yang wujud. Tuh. Di sini. Dan man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal Tuhannya yang mati, faqad arafa rabbahu man arafa nafsahu bil mauti. Siapa mengenal dirinya yang mati, maka dia akan mengenal Tuhannya yang hidup, sahabat. Nah, kisah Muharram yang begitu banyak, yang puncaknya 10 Asyura itu, mengisahkan rasul-rasul yang terbebas di bulan Muharram itu, tadi semua, ya. Terbebas di bulan Muharram, tadi semua, ya. Terbebas di bulan Muharram itu, ya. Karena kalau seandainya dia, maka hampir semua ayat kisah itu. Terbebasnya Ibrahim daripada Namrud, itu sebetulnya kalau secara syariat dan hakikatnya itu kisah syariat, hakikatnya pada diri. Siapa Ibrahim adalah ruhmu. Siapa Namrud? Ya jasad kita. Dari semua. Demikian pula terbebasnya Musa dari Fir'aun. Siapa Fir'aun? Ya ruh kita. Siapa adalah Fir'aun? Tubuh kita. Terbebasnya keluarnya Yunus dari perut ikan. Siapa Yunus? Ruh kita. Siapa ikan? Tubuh kita. Terbebasnya juga kebutaan daripada Yakub. Maka siapa yang buta? Tubuh kita. Tadi semua. Ini sama saja. Dan terbebasnya Ayub. Ayub adalah di ruh kita. Siapa yang gatal kulitnya? Tubuh kita. Yang penyakit kulit. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sesungguhnya di bulan Muharram itu. Nah, untuk itulah kenapa baginda Nabi, kalau kamu mendengar kisah Ibrahim, Musa, Harun, apa semua, tidak akan ada maknanya buat diri kita. Hanyalah sebuah kisah yang tidak berdasar, kisah yang tidak akan memiliki. Walaupun kisah itu ada. Tetapi bagi diri kita, karena kita yang harus merasakan itu. Nah, kenapa baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dol. Barang siapa mencari Tuhannya keluar dari dirinya, dia akan tersasar. Siapa yang mencari surga keluar dari dirinya, siapa yang siapa yang mencari neraka keluar dari dirinya? Ada semua. Ya. Kenapa dengan diri? Karena Allah sudah mengatakan alif lam mim. Inilah alif lam mim, tubuh kita, dohir dan batin kita. Dalikal kitab, ini kitab. Allah berfirman, dalikal kitab, la raiba fihi, adalah inilah kitab. Yang dimaksud dalikal kitab, inilah kitab. Karena pada saat kitab itu turun, ayat itu turun, Quran itu belum ada bukunya. Ya. Baru dituliskan di pelepah kurma, di atas daun-daun lontar dan lain sebagainya. Di antara tulang-tulang. Tapi Allah sudah berkata, dalikal kitab. Nah, itulah juga yang Nabi pertama kali mendapatkan surat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tadi. Bismi rabb, pada Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Nah, dikaitkan dengan alaqah. Alaq. Nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah. Min alaq. Tadi semua. Ya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Yang 'allamal insana ma lam tuh. Sebetulnya Tuhanlah yang akan mengajar kita langsung sebenarnya. 'Allamal insan ma lam ya'lam.
Cuma sayang sekarang ini manusia tadi karena masih terpenjara, belum merdeka jiwanya, belum bertemu dengan hakikat dirinya, sang insan itu tadi semua. Ya. Padahal kalau dia sudah insan, ya, maka sesungguhnya berarti dia sudah menemukan nama Allah yang ke-100 itu, ya, Al-Insan tadi semua. Seharusnya manusia itu sudah terbebas, adalah dari penjara kemiskinan, terbebas dari penjara kesulitan, terbebas dari penjara kesusahan. Sebenarnya itulah perlambang merdeka. Perlambang merdeka. Kenapa sekarang ditanya tadi kamu hari oleh teman, kenapa bah harus ke dalam diri? Karena yang membuktikan surga itu kamu. Kisah surga tidak bisa cerita kata orang. Kamu harus membuktikan dengan hatimu. Kamulah yang bahagia itu. Maka kenapa dalam Al-Quran qad aflaha man zakkaha, sudah pasti beruntungnya orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha. Kenapa? Karena kamulah yang harus membuktikan. Kamu tidak bisa mengatakan, membaca kisah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana kamu tahu orang itu bahagia sementara kamu tidak merasakannya? Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, larikan pada diri. Kalau secara hakikat, apapun kisahnya, larikan pada diri. Maka Tuhan Abdul Qadir pun sama bernadom, qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Itu Tuhan Abdul Qadir tahu ada Harun, ada tadi Haman, ada Fir'aun, tapi pada saat dia mengkaji diri, dilarikan pada diri sendiri. Qalbi kutbi, qalbulah kiblatnya di sini. Karena manusia yang tidak menguasai qalbunya, ini yang Abah bilang tadi, wilayah dada. Selalu Al-Quran berbicara dengan dada. Nabi pun khusus berdoa, alam nasrah, Rabbi syrahli sadri. Al-Quran mengatakan alam nasrah laka sadra, bukan laka kolbak. Karena yang harus dibersih kolbu itu di dalam. Yang harus dimerdekakan adalah tadi cangkangnya, tadi kolbu. Di dalam sodrunmu kata Nabi ada kolbun. Di dalam kolbunmu ada fuadun. Di dalam fuadmu ada sagofun. Di dalam sagofmu ada lub. Di dalam lubmu ada syirun. Di dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dan kata Allah, akulah la ilaha illallah itu. Maka yang membuktikan surga sekarang, neraka sekarang, diri kita sendiri. Sekarang kamu katakanlah belum pernah makan cabai. Ada tulisan buku bahwa buah ini pedas. Nah, kamu hanya sebatas pedasnya, cabai itu hanya pengetahuan. Sebelum kamu gigit sendiri buah cabai itu pedas. Maka cabai ini hanyalah sebatas informasi kepada kamu. Tetapi menjadikan dalikal kitabul la raiba fihi, dan kitab inilah yang membuktikan supaya kamu nggak ragu. Sebenarnya cabai itu pedas, kita yang harus merasakannya sendiri. Makanya kenapa agama itu, perjalanan agama itu furoda. Perjalanan masing-masing. Harus dibuktikan. Ya. Maka Abah tadi malam bicara tentang Candi Borobudur. Ya. Yang tadi bicara tentang Candi Borobudur. Kalau mau kamar mandi aja, jangan ribut gitu. Ya. Ya. Kita bicara tentang Candi Borobudur. Ya. Bagaimana Candi Borobudur itu ternyata adalah memiliki juga makna spiritual yang dalam. Terdiri daripada 10 lantai. Ya. Dari kosong lantai dasar. Lantai dasar itu yang disebut dengan kama datu. Kama adalah syahwat, ya, nafsu syahwat. Inilah yang kata Sunan Bukhari, qalbi kutbi wa qalabi lubnani. Dan inilah gunung Libanon. Syahwatku itu seperti gunung Libanon. Sementara qalbuku kiblatnya. Syirri khadiri. Syirku adalah Nabi Khidir. Makanya kenapa? Abah selalu membukakan assalamualaikum tadi. Ya malaikat zaman, assalamualaikum. Ya miftahul ghaib, ya rijalul ghaib. Itulah tentang Nabi Khidir dan Nabi Sis. Yang tidak pernah sebenarnya hakikatnya terpisah dengan dirimu.
ingin membukakan rahasia-rahasia batin, sebetulnya kuncinya adalah dua orang itu. Adalah ya Rijalul Ghaib, ya Miftahul Ghaib, dua-duanya putra Nabi Adam. Ya. Yang satu diwafatkan Nabi Sis tadi adalah menjadilah beliau adalah Rijalul Ghaib. Kemudian Nabi Khidir adalah sebagai Miftahul Ghaib. Dialah kunci pembuka untuk masuk karena dia bersaudara. Seperti kunci dan lubang kunci, sahabat. Nah inilah yang harus berkata. Qalbi kutbi wa qallabi syirri khadiri syirku Nabi Khidirku. Tuh. Wa ainuhu urfani. Penglihatanku ma'rifatku. Berarti penglihatannya bukan ro'a, tapi ma'rifat. Penglihatannya bukan ro'a, tapi sudah masuk nadhar. Sudah masuk lagi ke dalam fuad adalah basiro. Masuk lagi adalah ke dalam absar. Maka itulah penglihatan manusia bisa pada penglihatan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Penglihatan syariat ro'a hanya melihat makhluk. Nah disinilah si jiwa ini menderita. Dia karena dia si jiwa itu adalah menderita. Kenapa? Si badan menginginkan apa yang dia lihat, tapi si badan nggak ngerti cara mendapatkan apa yang dia lihat. Karena bagaimanapun keinginan si badan ini, karena badan ini adalah al-kaunu kullu zulmatun mati. Tetapi yang mengendalikan si badan ini adalah tadi nafsu. Dari makanya kamadatu, naiklah rupa datu, arupa datu. Makanya perjalanan ruhani itu dari 10 tingkat, dari 0 sampai tingkat 10, maka di tingkat 10 itu tentang nirwana. Sama dengan kita Islam. Bahwa sesungguhnya kita harus Isra Mi'raj, sampailah pada Allah Sidrah al-Muntaha. Maka di situ kamu akan bahagia. Si jiwa mulai merdeka. Pada saat jiwa sudah merdeka, maka tubuh ini ada pesta ayyadayu ayyidu. Kalau ruhnya sudah id ada yaudu dari semua ya, maka tubuhnya ayyadayu ayyidu, maka tubuhnya akan merasakan akibat daripada jiwa yang sudah merdeka itu. Dan pendiri bangsa berkata, bangunlah jiwanya dulu. Karena apa yang muncul di dohir ini refleksi batin. Ingat itu. Apa yang bahagia dohir ini tergantung kebahagiaan batin. Kita mencari kebahagiaan dohir, tapi melupakan kebahagiaan batin. Padahal yang dohir ini tergantung pada yang batin. Ingat itu. Ya, disinilah kita bagaimana memerdekakan diri kita. Itulah qalbi kutbi wa qala. Nah, kiblatku, qalbuku adalah kiblatku. Itulah kenapa yang Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, sahabat. Karena inilah kerajaan kita. Maka disinilah kuncinya. Kalau kita ingin merdeka jiwa kita, maka inilah wilayah dada ini. Ada 5 latifah pada dada ini. Latifatul qalbi, sifat Adam. Latifatul syiri Nabi Isa. Latifatul ruhi, wilayah Nabi Musa. Inilah di sini Adam, di sini Isa, di sini Musa, di sini Nuh dan Ibrahim. 5 latifah di sini. Dan di tengah ini Ahfa, wilayah Muhammad. Nah disinilah. Sementara 2 di atas ini, nah sebelum naik ke atas ke Sidrah al-Muntaha, maka ada latifatul nafsi di sini. Sebelum latifatul qalam. Yang meliputi seluruh diri kita semua. Ya. Maka itulah kenapa terbagilah tubuh kita ini dari udal ke bawah. Disebut dengan sirun iblisiyah. Merupakan hakikat Adam. Kenapa Adam dikaitkan dengan iblis? Nah inilah. Adam itu di sini. Perutmu dan di bawah perut. Itu Adam. Maka disinilah si jiwa ada terpenjara akibat perut dan di bawah perut itu. Maka harus naiknya dari sirun iblisiyah masuk ke wilayah dada. Sirun Muhammadiyah. Inilah latifatul ahfa. Nah kalau di dalam Candi Borobudur itu dibagi 3 juga. Dari mulai kamadatu, masuklah ke belakang rupa datu. Rupa datu itulah. Kalau di sini ada sirun Muhammadiyah, di sana adalah dalam Surah Borobudur itu adalah wilayahnya sang Siddhartha Buddha Gautama. Merupakan avatar, merupakan utusan dewa,
yang diturunkan oleh Allah untuk membina manusia yang beragama Buddha saat itu. Nah gitu. Maka di penghujungnya adalah nanti adalah di lantai ke-7 sampai 10, di situ ada sudah berbeda. Nah, perjalanan Buddha itu ya, kenapa di lantai ke-6 itu nanti semuanya Buddha itu sudah begini ke semua arah. Artinya di lantai ke-6 itu Buddha semua dari 504 patung Buddha yang ada di Borobudur itu begini semua kodenya. Itu luar biasa kata apa? Begini. Maka ini pertanda sesungguhnya al-ulama wal umaro. Al-ulama kal umi wal umaro kal abi. Ulama dan umaro sudah menyatu. Maka agnia, pukoro wal masakin. Di sini menggambarkan pengajaran. Ya. Kalau bagi Anda penari adalah sesungguhnya dari 6 tingkatan lantai 2 sampai lantai 6 Candi Borobudur itu sebagai perjalanan ruhani dari tangan tertutup menjadi tangan terbuka. Makanya tarian tangan tertutup menjadi tangan terbuka, gitu. Setelah tangan terbuka terjadilah apa namanya khalwat begini Buddha itu. Nih, ini kan perlambang khalwat. Ya, semedi. Yang suka bahagiakan tangan kiri tangan sama saja. Ini coba begini. Barulah setelah itu dari ini barulah begini adalah barulah apa namanya begini setelah begini setelah begini barulah nanti Buddha itu nanti di dalam itu antara jari manis dan jari manis dia disatukan begini. Disitulah sesungguhnya kenapa cincin juga ditaruh di jari manis itu, sahabat. Ya semuanya adalah penuh dengan makna spiritual. Jadi itulah. Maka setelah masuk ke dalam atas di yang 7-10 itu ada 7-3 di situ. Maka disitulah sesungguhnya kemerdekaan kalau bagi mereka kalian yang beragama Buddha tadi semuanya. Pada dasarnya kami beragama Islam pun sama. Pada dasarnya adalah dari mulai Kamadatu ada penguasaan Sirun Iblisya, masuklah ke Rupa Datu wilayah Muhammadiyah. Masuklah kepada kepala kita ini Sidro Al-Muntaha adalah Arupa Datu. Maka Arupa Datu itu adalah sudah bukan lagi adalah Arupa Datu. Rupa itu rupa bentuk. Jadi Datu adalah alam, maka dunia bentuk. Nah, disinilah manusia kisaran terjebak pada dunia bentuk tadi semua. Maka yang selalu kita yang cari itu yang kelihatan. Nah, disinilah bagaimana kita membebaskan jiwa kita dari segala apa yang kita lihat ini semua. Dan Abah sudah banyak ajarkan. Kalau ingin memiliki apa yang kamu lihat, bagaimana cara melakukannya? Bagaimana memahami wujudnya? Bagaimana memandangnya kamu? Ro'a, nadoro, kamu melihatnya. Apa yang kamu lihat itu? Pada saat kamu lihat Mercedes, dan kamu ingin Mercedes. Pada saat kamu lihat adalah rumah yang bagus, dan kamu lihat itu dan kamu ingin miliki, bagaimana? Nah, disinilah sesungguhnya adalah kenapa Quran begitu indah mengajarkan Nabi Sulaiman memindahkan hanya dengan kedip saja. Nah, disinilah makna mengedip itu juga perlu dari semua. Ya. Bicara makna mengedip itu banyak kisah Allah, syariat tadi semua ya sahabat. Maka tadi agama itu bukan tentang orang lain. Agama itu bukan tentang kisah yang dikisahkan tentang nabi-nabi itu. Agama itu tentang apa yang harus kamu buktikan tadi. Pedesnya cabai hanya kamu bisa membuktikan. Coba, 1 juta orang mengatakan di sini adalah cabai itu pedas. Tapi kamu belum mencobanya. Kamu akan bingung. Tadi, karena kamulah yang harus membuktikan sendiri. Iman itu kita yang harus membuktikan sendiri. Al-imanu kulluh, iman yang sempurna. Al-imanu biru'yatillah. Adalah yang mampu. Dia sendiri menyaksikan. Bukan kata orang. Selama ini orang Islam beriman katanya. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Itu belum iman. Ya, karena iman itu makanya la raiba fihi. Inilah kitab. Dari kitab. Inilah kitab yang bisa membuktikan pedasnya cabai. Maka itulah Allah siapkan rasa pada diri kita. Rasa dohir di lidahmu ini. Manis. Asin. Kecut. Dan lain sebagainya rasa di lidah dohir. Ya cek nanti semua.
Rasa itu bukan pada makanan, tapi di lidahmu. Kalau kamu nggak ngerti. Rasa itu ada karena hidup, disebut rasa. Rasul Allah. Rasul Allah, utusan Allah lah rasa itu. Sehingga yang mengatakan manis, ya kamu. Yang mengatakan kecut, ya kamu. Harus kamu yang mengatakan itu. Yang merasakan enak, ya lidahmu itu surga. Yang membuktikan kamu, waduh saya lagi sakit, itu neraka. Itulah, maka kamu kan iman dengan neraka. Karena kamu membuktikan neraka itu. Maka sebetulnya kisah neraka dan surga itu setiap hari kamu alami. Maka disinilah, jadi surga itu bukan, dan neraka itu bukan fisik sebetulnya. Bukan letak geografis tadi semua. Ya. Maka kenapa dalam ayat surat Ali Imran Allah berfirman wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat, dan surga yang sudah meliputi langit dan bumi. Tapi di mana nerakanya? Kalau surga sudah meliputi seluruh langit dan bumi, ya terus surganya di mana? Nerakanya di mana? Disinilah ayat ini harus dipahami. Surga bukan letak geografis, tetapi surga dan neraka ada pada dirimu, pada hatimu, pada penerimaan tadi semua. Ya. Dan itu harus dibuktikan. Maka itulah kenapa diri kita ini dilengkapi dengan berbagai macam rasa. Rasa dohir bisa kamu rasakan dengan lidah ini, dengan kulit ini. Maka tadi ada indera peraba, ada indera penglihat, indera pendengar, indera perasa, indera dengan kulit. Bagaimana kau merasakan dingin, merasakan panas, merasakan angin. Karena rasa itulah Rasul Allah. Rasa itu. Setiap hari kau sebetulnya dikenalkan oleh Allah dengan rasa itu. Kau ngopi. Kau minum susu. Kau makan. Rasa kenyang. Emang kenyang itu gimana wujudnya kenyang? Rasa kenyang. Rasa haus dan neraka. Dikasih surga air minum. Hilanglah haus tadi. Rasa lapar, neraka. Begitu kamu isi makan, dihilangkan dengan rasa kenyang. Tiap hari kau membuktikan surga dan neraka dengan dirimu. Tadi orang udah 80 tahun merdeka Indonesia, masih mencari-cari, masih belum paham tentang surga, neraka, barjasir. Ya. Makanya di dalam sebuah diskusi Allah berfirman tentang la yasa'unil ardi wala sama'i bal yasa'ani qalbu abdil mu'min. Tadi semua ya. Bahwa kata Allah, bumiku tidak cukup untukku, langitku tidak cukup untukku, yang cukup untukku adalah hati hambaku yang mukmin. Siapa lagi orang, oh saya kan udah beriman. Nah inilah persoalan lagi. Padahal Allah sudah mengatakan wa minan nasi mayyaqulu amana billah, tapi kata Allah nggak beriman dia. Kata Abah juga, kalau bukti kalian beriman, kalian tidak akan ragu, tidak akan takut begitu bangun dengan rezeki, tidak akan takut nggak bisa bayar SPP anak. Itu kalau iman. Kita tidak akan takut dengan hidup. Kita tidak akan takut dengan mati, karena hidup bersama Allah, mati bersama Allah. Dan Allah sudah menjamin. Begitu tenangnya kamu ada sekarang bagi orang kaya. Mungkin gak mikirin, kenapa? Karena itu harta saja bisa menenangkan kamu. Apalagi Allah. Jadi intinya, sahabat, kita ini jiwanya belum merdeka. Ya. Dan sebagaimana tadi ya yang dijelaskan oleh oleh Abah tentang kama datu, rupa datu, di penghujung kebahagiaan itu justru rasa. Arupa datu. Gitu. Rupa adalah bentuk. Nah, arupa berarti adalah dunia tak berbentuk. Itulah pada saat kamu mencintai dunia yang berbentuk ini semua, kamu akan menderita. Karena semua ini tagoyur, yang tadinya ada menjadi hilang, yang tadinya muda menjadi tua, yang tadinya banyak jadi sedikit, yang tadinya sehat jadi sakit. Terus kamu tidak akan menerima
selama kamu berpegang. Inilah perjalanan Sang Buddha Gotama itu naik dari Kama Dhatu, Rupa Dhatu kepada Arupa Dhatu. Sampailah kamu yang kamu cari adalah rasa, bukan Islam. Islamnya dibuktikan dengan iman. Imannya harus berbuah ihsan. Karena ujungnya yang kamu cari itu rasa. Ya, itulah kenapa dari kamu duren, kulitnya itu Islam, rukun Islam. Dagingnya itu rukun iman. Tapi tetap saja, bukan dagingnya yang kamu cari. Bukan kulitnya Islam, tapi iman dagingnya dan ihsan rasanya. Tapi rasa tidak ada tanpa iman. Iman tak ada kalau dibungkus dengan Islam. Itulah manusia itu di penghujungnya dikasih jasad. Maka perjalanan manusia dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari alam ahadah wahdah wahidiyah terus kan sampailah ke alam insan ini wujud. Cuma sayang, begitu kita lahir terdunia ini sesungguhnya kendali ada di tangan di jasad ini. Padahal Allah sudah ingatkan tentang kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sesungguhnya tapi kemudian manusia ternyata memang akhirnya dikuasai oleh jiwanya adalah dijajah oleh tubuhnya itu sendiri. Maka di bulan Muharram itulah kenapa dikisahkan tentang nabi-nabi, seolah rasul. Itulah rasul itu bicara ruhmu sebetulnya secara hakikat Pak. Jadi bicara Rasul dalam Al-Quran, Adam ya ruhmu itu. Siapa iblis? Jasad kita. Nah inilah kita harus merdekakan Adam dari iblis. Demikian pula kisah Yunus dan ikan Nun. Nah, sesungguhnya yang dijajah itu siapa? Yunus oleh ikan Nun. Mana ikan Nun? Inilah si badan ini dari semua. Maka si jiwa terkurung di antara badan dan ruhnya sendiri. Maka disitulah kenapa kematian manusia dibagi almarhum dan almal'un. Kalau dia berada pada manusia ruh, almarhum. Jadi kalau dia berada pada manusia jasad, almal'un. Cuma itu saja. Karena kalau sudah jasad, kita ini nggak ada bedanya dengan kambing. Ulaika kal an'am kata Allah. Balhum adol. Tadi semua ya. Sahabat, inilah yang harus dipahami oleh kita. Tadi semua ya. Bahwa dari banyak pelajaran ya yang kita sudah pelajari, marilah di hari kemerdekaan ini kita bebaskan diri kita dari penjajahan daripada tubuh ini. Dan marilah kita juga buka kebutaan mata batin ini. Karena di bulan Muharram itulah kenapa Nabi Yakub bebas dari buta. Karena selama adalah kita ini masih tertutup, terkoper, kafir itu tertutup. Maka disitulah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adam. Termasuk tadi walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dadanya belum dibelah. Inilah tentang dada. Tadi semua. Ya inilah yang menjadikan semua mereka terkurung tadi semua. Ya. Dan Nabi kita mengajarkan kita, walaupun kisah Rasul itu semua, larikan pada dirimu. Supaya kamulah yang membuktikan iman itu. Pada saat engkau ingin melihat membuktikan iman Ibrahim, jadikanlah dirimu adalah Ibrahim, ruhmu, dan tubuhmu lah Namrud itu. Dan pada saat kita bicara tentang ada juga Musa dan Fir'aun, itulah Tuan Syabul Qadir sudah. Fir'aun ni nafsi wahawa haman. Fir'aun itu nafsuku. Nah itulah. Maka dibagilah oleh dalam Candi Borobudur itu 10 lantai itu. Perjalanan sampai level 9 itu melewati 3 tangga, 3 level ya. Level pertama dasar karena kita dikuasai nafsu kita. Kama datu, kama ada syahwat sama kama sutra. Kama datu, datu adalah dunia, bumi, datu, kama adalah bumi yang penuh dengan syahwat. Sahabat, kalau kalian nanti ke Borobudur nanti begitu naik di lantai mulai 2 sampai 6, kalian bisa melihat relief 160 relief mengisahkan, lihat gambar-gambar yang dipahat di situ.
menggambarkan tentang bagaimana manusia akan menghadapi karma dalam hidupnya. Tadi semua, kamu berbuat baik akan memanen baik. Kamu memaafkan, terus begitu. Maka marilah, hidup ini adalah membebaskan jiwa kita. Adalah semua, jangan sampai badan ini dipaksa untuk nyembah Tuhan, tetapi jiwa kita masih kerdil di dalamnya. Maka tadi, karena jiwa yang kerdil itulah yang membuat tidak bahagia. Tadi semua, kata Abah. Nah inilah jiwa yang tidak belum merdeka sebesar ini. Bagaimanapun kamu mencari rezeki buat botol semacam ini, maka kamu tidak akan pernah menemukan isinya. Tapi adalah yang harus kamu luaskan adalah tadi merdekakan seumpama air ini. Kalau Abah taruh di danau, maka tumpahkan airnya, satukan, leburkan tadi semua, supaya tidak ada lagi batas ruang, sehingga kebahagiaan kamu tidak dibatasi lagi dengan badanmu ini. Karena disinilah memang ujian kepada kita bagaimana melawan tubuh ini. Maka ada bahasa walladina jahadu. Nah inilah yang harus kita lawan. Bukan setan, bukan iblis, bukan orang lain. Tapi adalah nafsu kita sendiri. Kalau kita ingin rubah, bukan ke manusia selama ini. Ciri manusia badan adalah mencari-cari isi. Maka tadi, ciri orang yang belum merdeka jiwanya mencari-cari uang, bukan yang punya uang. Tadi semua. Ciri orang-orang yang jiwanya masih terkurung adalah mencari-cari dunia, bukan pemilik dunia. Ciri orang yang jiwanya masih terkurung adalah mencari surga, bukan pemilik surga. Ciri orang yang jiwanya belum merdeka adalah takut dengan neraka, bukan takut dengan yang menciptakan neraka. Tadi, itulah jiwa yang belum merdeka tadi semua, ya. Maka jiwa yang belum merdeka matinya al-mal'un tadi semua, ya. Maka inilah sahabat di penghujungnya nanti adalah arupa datu, maka kebahagiaan kamu itu adalah kebahagiaan yang gak berwujud lagi. Arupa adalah kalau rupa datu adalah rupa itu bentuk, rupa datu ada dunia ada bentuk. Nah, nanti kamu sudah lepas dari melihat segala yang berbentuk. Kamu sudah melihat tembus pandangannya, bukan lagi melihat bangunan itu bangunan, melihat kambing itu kambing, melihat apapun yang kau lihat. Sudah kau melihat yang di sebaliknya. Itu sudah arupa datu, kebahagiaan tanpa bentuk. Di puncak daripada Borobudur itu, maka di situ ada lonceng. Di situ ada Buddha yang tangannya sudah begini. Adalah jari manis ketemu jari manis, dan tangan ini begini, jari manis adalah ketemu jari manis. Berarti kamu sudah ketemu dengan siapa dirimu itu. Itulah Buddha juga mengajarkan begitu. Sebetulnya Islam juga begitu, sama saja. Kenapa Kristen juga sama? Menggunakan, kalau Islam tasyakuran menggunakan apa? Tumpeng, seperti Borobudur. Itu. Karena selalu perlambang itu gunung, sahabat. Nabi dan manapun, Nabi Muhammad Jabal Nur, dari semua. Nabi Adam Jabal Rahmah, gunung. Nabi Musa Bukit Turisin. Itu penggambarkan adalah perjalanan ruhani. Kenapa Kristen juga Natal menggunakan pohon Natal itu adalah pohon cemara? Karena cemara itu juga bentuknya juga begitu, gunung kayak tumpeng, gitu. Nah, ada bedanya sebetulnya kalau kalian, karena tadi kepanatikan kita aja, kan tadi kebencian kadang-kadang menutupi kita dari memahami hikmah Allah sedang mengajarkan kepada kita. Hei manusia, lihatlah, mau lewat kau sebut agama apapun, karena Tuhan itu tidak beragama. Memang Tuhan agamanya apa? Tadi cuma tanya Tuhan KTP-nya apa? Tadi semua manusia lah yang beri judul. Tuhan hanya menciptakan air tadi semua. Kemudian manusialah membotolinya jadi Ades, jadi Aqua, jadi lem mineral, jadi pit. Berantem aja kalian gara-gara merek botol itu. Padahal kalau kalian sadar, yang menghilangkan haus itu bukan tulisan Ades. Yang menolong kamu itu bukan tulisan Allah, bukan tulisan Sang Hyang Widi, bukan tulisan Sang Buddha, bukan tulisan Kristus, bukan. Inilah manusia yang memberi judul tadi semua.
Ya, sebetulnya Allah hanya menciptakan air. Maka tadi inna dina indallah itu di sisi Allah agama yang disebut Islam itu agama di sisi Allah. Nah sekarang manusia jadi indanas maka dibotolin. Allah yang menciptakan air. Kapan kamu menciptakan air? Tadi semua. Kapan kamu mempunyai kebun, punya rumah, ada di semuanya milikku kata Allah. Ingat dalam sebuah ayat Allah tuh kadang-kadang muncul sahabat kejamnya Allah itu. Jangan hati-hati, Allah tuh Raufur Rahim, Allah tuh Ghafurur Rahim, Afun Karim, betul. Tapi hati-hati Allah juga Syadidul Iqab. Di beberapa ayat Allah mengatakan, hei manusia, sesungguhnya kamu itu tidak ada. Hei manusia, kalian itu milikku. Segala apa yang kamu menjadi milikmu adalah milikku. Tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjalanan sang Buddha itu dari Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu sama aja dengan kita Mi'raj. Dari Islam, iman, ihsan. Dari Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah, sama saja. Perjalanan membebaskan kita dari segala penjajahan kebendaan alam dunia ini. Maka di Rupadhatu kita terjebak dengan segala bentuk. Dan Allah ciptakan bentuk ini selalu tagoyur buat kita. Baik lewat af'alnya, lewat sifatnya, lewat asma'nya, bahkan lewat bentuk dan keadaannya. Ada yang lonjong, ada yang kotak. Nah tadi, coba. Dia mentajalikan dirinya menjadi kotak, lonjong, tajam, tumpul. Dari mulai debu, batu, batuan besar. Dia tajalikan diri jadi laut, jadi gunung, jadi apa. Jadi manusia, jadi kodok, jadi ular, jadi apapun. Dialah yang mentajalikan dirinya. Inilah manusia menjadikan pelajaran. Kenapa dalam hikam diajarkan tentang bagaimana tadi semua menyaksikan af'al Allah pada diri dan di luar diri. Menyaksikan asma Allah pada diri dan di luar diri. Menyaksikan sifat Allah pada diri dan di luar diri. Maka yang ada, yang nyata, yang wujud, yang satu-satunya punya af'al hanya dia adalah Allah. Satu-satunya punya asma hanya asma satu Allah. Maka tidak boleh lagi cari agama air. Kamu berantem, kata Ades, aku paling baik, padahal dalamnya sama air. Tadi, kata Pit, aku yang paling seger, aku yang paling dahulu, padahal sama dalamnya. Bukan tulisan air, tapi yang kamu cari adalah menghilangkan haus. Dan Allah lah yang menghilangkan haus, air tadi. Pada saat Allah terjadi jadi nasi, ribut lagi orang. Saya ingin nasi liwet, saya ingin nasi goreng, saya ingin nasi ini, saya ingin nasi ini, saya ingin nasi itu. Padahal kata Allah, akulah kenyang itu. Kenapa kau terjebak dengan bentuk nasi, bendanya semua? Tadi semua. Ya. Maka disinilah sahabat. Maka betul-betul iman itu harus, kenapa dari kal kita gula raiba ya kita. Yang merasakan enak harus kita. Yang merasakan gak enak ya kita. Nah, itulah kenapa kita ini. Kalau orang sudah memahami tentang ilmu rasa. Dia rasa pada saat disakiti orang lain dia sakit. Oh pelajarannya dari Tuhan. Saya tidak boleh menyakiti begitu. Pada saat kita adalah tidak ditipu. Oh ternyata saya nggak suka ditipu itu. Maka saya tidak boleh nipu. Pada saat menjelekan orang. Oh ternyata saya dijelekan tuh nggak enak ya. Maka saya tidak boleh menjelekan orang. Sebaliknya pada saat saya ditolong orang, diberi uang. Oh ternyata bahagia ya. Dikasih pada saat butuh ada yang nolong itu. Nah saya juga berarti harus begitu. Jadi hidup ini tentang pelajaran rasa. Tadi semua. Nah itulah surga dan neraka yang harus kamu buktikan sendiri. Bukan khayal. Di satu kampung, di satu daerah, tadi semua. Di sini ada surga, di sini neraka. Allahnya bengong aja nontonin orang tadi semua. Sampai tadi semua. Coba. Nah, bagi orang yang memiliki akal, hal yang demikian muskil bagi Allah. Karena kalian tidak mengerti hukum Allah itu sendiri. Tidak mengerti siapa Tuhan itu sendiri. Tadi semua. Nah inilah sahabat.
Maka di hari kemerdekaan ini itulah yang harus kita merdekakan. Ya, insya Allah kalau jiwanya sudah merdeka, kita akan merdeka secara tidak lagi dijajah oleh bangsa manapun, bukan oleh Korea. Sekarang ini kan karyawan-karyawan di Indonesia ini ada karyawan Korea, karyawan Jepang, karyawan Cina, karyawan bahkan Yahudi, Israel, karyawan. Ya, sadar kita ini dijajah masih. Kenapa? Karena jiwa kita memang masih terjajah. Buktinya apa? Masih cari-cari surga. Masih takut. Nah itu ciri orang dijajah itu. Bukan Allah. Padahal pada saat kamu mencari sesuatu yang dua begitu, surga, neraka, kamu akan capek. Pada saat kalau kamu Allahnya. Bukan surga, bukan neraka, Allah. Pasti kamu bersama surganya. Itu saja patokannya. Kamu untung dan rugi. Coba kalau kamu bersama Allah, kamu hanya tahu untung saja. Kalau tadi hidup dan mati, kamu takut mati, takut juga hidup. Coba Allahnya saja. Kamu akan hidup kekal bersamanya. Karena kalau ingin bako bersama Allah, caranya adalah panakkan dirimu dan bakokan pada Allah. Maka inilah semua alam ini ada kata apa tadi? Dari kama datu, rupa datu. Rupa itu bentuk, maka manusia sekarang terjebak. Kayaknya bertuhan pada Allah. Kenyataannya enggak. Sebenarnya kalau Abah sudah bahas tadi malam, manusia itu dijajah oleh perutnya dan di bawah perut. Sebetulnya tiap hari dia dijajah oleh perut dan tadi semua dan di bawah perut. Hanya butun dan di bawah butun. Itulah manusia tiap hari. Yang di otaknya itu cuma isi perut dan di bawah perut. Coba kamu pikirkan. Sebenarnya tidak bertuhan karena Allah. Bertuhankan perut dan di bawah perut. Kalau bukan karena perut dan di bawah perut, itulah yang membuat kamu pusing pun perut dan di bawah perut. Inilah ini disebut Maliki Yaumidin. Malik raja. Dari ujung-ujungnya. Penghujung raja kamu itulah perut. Maka tiap hari dari pagi sampai malam diisi perut. Lagi sholat pun mikirin isi perut. Dan di bawah perut. Aduh, bini saya lagi minta bedak. Itu di bawah perut itu. Tadi semua. Ya, bini saya lagi ngamuk tadi. Lagi sholat. Semua. Inilah sahabat. Kama datu, rupa datu, arupa datu. Maka kita harus bebaskan daripada segala bentuk. Marilah kita pandang segala apa yang berbentuk ini sebenarnya. Kata Allah dalam Quran, unduru ma'ada fis samawati wal ard. Lihatlah yang di sebalik segala yang dohir ini. Kalau kata Syatoilah, abaha wis menangkan Allah laka kepadamu antan duro. Melihat segala perkara pada dirimu dan di luar dirimu. Yang berkaitan dengan tubuhmu dan segala apa yang nampak alam musyahadah ini. Pilih mukawanat. Ternyata segala apa yang mukawan ini adalah kawana. Ternyata yang aku lihat ini adalah sebenarnya ada yang di sebaliknya itu. Ternyata makhluk itu sebenarnya khalik. Ternyata yang akhir itulah yang awal. Ternyata yang dohir itulah yang batin. Tuh. Sehingga kamu sekarang bisa melihat Allah. Kemanapun kau hadapkan. Hanya melihat yang sang wujud. Tadi semua. Maka kamu sudah tidak lagi syirik jali. Karena apa? Kamu sudah memandang syuhudul kasroh fil wahdah. Kemanapun aku hadapkan hanya melihat engkau. Dalam wujud apapun. Maka tadi. Abah itu senang kucing-kucingnya. Hai Allah sembunyi. Dalam bentuk apa? Aku temukan engkau. Nah, begitu. Ini semua. Jadi kucing ketemu. Jadi ini ketemu. Jadi kutu ketemu. Jadi debu ketemu. Jadi bakteri ketemu. Virus. Mana ada virus? Bukan Allah. Sahabat, kalau kamu sudah pemahamannya tidak ada yang lain, la ilaha illallah kecuali Allah, maka kamu merdeka dari jiwa kamu itu merdeka. Tidak ada lagi digonjang-ganjing dengan perut dan di bawah perut. Sebenarnya itulah daripada rupa datu ke arupa datu tadi semua. Ya, maka kenapa di penghujungnya manusia itu mencari surga, padahal surganya sendiri adalah Nabinya bersabda adalah bahwa yang disebut dengan surga itu apa? Tadi semua. Mala ainun ro'at
wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Jadi yang disebut surga itu ya Allah itu. Tadi semua dikatakan oleh dari hadis baginda Nabi kitab Syirah Asrar, sesuatu yang tidak dapat dilihat di mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terbesit hati seorang manusia. Itulah tadi Allah. Karena kalau masih diucapkan oleh mulut, belum Allah. Kalau disebut-sebut di hati Allah, itu belum Allah. Yang Allah itu kalau kamu sudah berzikir, Allah mengingat Allah oleh Allah. Itulah ruhmu itu sendiri. Berarti kamu masuk ke dalam ruh kalau kamu sudah bebas jiwa. Kan tadi, jasad, jiwa, ruh. Jiwa adalah ruh yang melekat kepada keduniaan ini. Ya, kalau di dalam bahasa atau yang lain, kaifa yusyriku qalbun syuarul aqwani muntabi'atun bi mir'ati. Bagaimana hati akan bersinar sementara gambar dunia tadi rupa datu tergambar, rupa datu ini semua tergambar, rumahnya tergambar. Nah, padahal kita harus dilatih dulu, nembus dulu kepada arupa datu sampai di puncak Borobudur itu di lantai 7 lantai 10 tadi semua. Maka pada saat kamu sudah melihat bangunan itu bukan bangunan, nah baru mulai benar kamu melihat. Dari sinilah tadi makanya orang terjebak hanya dengan penglihatan dohir saja di sini. Inilah mata yang selalu menipu. Maka dalam mata ini muncullah, oh ini orang baik, ini orang buruk, ini orang ini. Ayolah. Mata membuat penilaian yang belum tentu yang kamu lihat dengan mata sini orang berbuat baik adalah baik. Orang berbuat buruk itu belum tentu dia itu adalah berbuat buruk, sahabat. Ya. Dulu contoh, ya, bahwa semua perbuatan baik itu belum tentu baik, atau perbuatan yang kelihatan buruk itu belum tentu buruk. Di sebuah kampung, sahabat, tadi semua, katakanlah di Jawa Barat namanya kampung itu. Ada seseorang di kampung itu ada tukang daging dan ada tukang jahit. Setiap hari ada seorang tukang daging yang sangat baik, membagikan daging kepada masyarakat. Dia orang kaya di situ, dia 2 orang, tukang daging dan tukang jahit. Tapi Allah mereka benci kepada tukang jahit karena nggak pernah memberikan apa-apa. Padahal dia kaya raya daripada tukang daging. Dia selalu digunjing oleh masyarakat, ada dasar si pelit, dapar si pelit, tadi semua. Dan yang agung-agung adalah si tukang daging. Suatu saat tukang jahit ini meninggal, sahabat. Kemudian orang tidak mau adalah mendatanginya karena dia meninggal. Orang pelit ngapain? Nah ini tadi semuanya. Inilah terkadang Allah membuat sebuah kasus buat jangan sampai tertipu dengan penglihatan dohirmu. Setelah si tukang jahit ini meninggal, besoknya mulai lusa, si tukang daging ini kenapa nggak pernah memberikan daging? Besoknya lagi nggak ada lagi memberikan daging. Besoknya lagi nggak ada lagi memberikan daging. Akhirnya masyarakat tanya, loh kenapa tukang daging sekarang jadi pelit sama kayak tukang jahit? Datanglah dia ke tukang daging. Kenapa kamu itu? Tuh lihat tuh si tukang jahit mati, sia-sia dia. Dia selama hidupnya tidak pernah berbuat baik. Sementara kamu sekarang kenapa ikut-ikutan juga? Padahal kamu tahu baru saja si tukang jahit itu mati. Kata tukang daging, wahai saudaraku semua, ketahui oleh kalian. Sebenarnya yang memberi daging itu bukan saya, si tukang jahit itu. Tiap hari dia saya memberikan kepada saya sekian uang. Hei tukang daging, bagikan saja kepada orang-orang itu. Nah, hati-hati sahabat. Terkadang ada orang yang menyembunyikan kebaikannya. Maka itulah betapa celakanya kita hanya menggunakan pandangan adalah ro'a, pandangan mata dohir ini. Karena selalu yang dilihat mata dohir ini adalah tempe, lauk, tadi petei, awewe, lalaki, rumah, mobil, tadi semua. Maka disitulah Syatoilah katakan, kaifa yusyriku qalbun syuarul aqwan min tabiatun fi mir'ati. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana hati akan berangkat menuju Allah sementara terbelenggu oleh syahwat. Itulah kamadatu. Kamadatu, kama sutra. Kita dipengaruhi oleh hawanya narun, hawanya maun, hawanya hawaun, hawanya
turabun, Hawa. Makanya kata Tuhan Abdul Qadir tadi semua adalah Fir'aunin nafsi wa Hawa hamani. Haman itulah Hawa. Dan inilah yang disebut Hawa itu tubuhmu sendiri. Hawa. Ruhmu adalah Adam. Maka disebutlah kita ini Adam, pasangannya Hawa. Nah inilah Hawa nafsu, kama datu tadi semua. Hawa api muncullah dari nafsu amarah. Hawa angin jadi muncullah dari nafsu lawamah. Hawa air muncullah nafsu mulhimah. Hawa tanah muncullah dari nafsu mutmainnah. Nah inilah perjalanan awal manusia itu diawali dari nafsu mutmainnah. Sebelum terbang menuju Rodiyah, Mardiyah, barulah kembali pada Kamilah, sahabat. Itulah disebut dengan arupa datu di dalam Candi Borobudur itu. Maka lihat, perjalanan Sang Buddha itu, yang 504 patung itu, 5049, ya, 9 itu, ya, dimulai dengan tangan menutup, kemudian tangan membuka, ini makanya dari menutup, membuka, terus begini, 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 barulah begini. 6 tahapan tingkatan. Bagaimana? 509 patung itu adalah di timur tangannya tertutup, di selatan tangannya terbuka. Dari selatannya Borobudur, kamu timur Borobudur, tangan Buddha itu begini. Di timur, tangan kiri tetap, yang berubah itu tangan kanan. Itulah tangan kanan selalu di kita juga. Berilah dengan tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Karena tangan kanan inilah sesungguhnya. Kanan selalu perlambang ruhmu. Kiri selalu perlambang jasadmu. Diamkan jasadmu. Tadi. Maka tadi almarhum kalau kanan. Almal'un kalau kiri. Almarhum kalau nerima catatan kitab dari kanan. Tuh, itu juga cuma dongengnya doang nggak ngerti juga. Tapi almal'un kalau nerima kitab dari tangan kiri. Maka hadisnya nggak salah, Qurannya nggak salah. Yang salah yang menafsirkan. Yang nggak paham, hanya kama kola kilala terlak saja di situ. Maka perjalanan manusia itu ada arupa datu. Kalau sudah terjebak lagi, karena kemanapun aku pandang, maka tadi orang-orang kayak Abah, orang-orang kayak Gus Dur, siapa, semua pun tadi sudah tidak lagi Hindu, Buddha, nggak ada. Semuanya aku pandang Allah, semuanya aku pandang Islam. Karena dari awal pun Islam itu adalah air yang kemudian dibotoli oleh botol Hindu, botol Buddha, botol Kristen, botol Katolik, botol ini, botol Islam. Padahal dari awal pun inna dina indallah adalah air, hidup. Hidup itulah. Hidup yang dibotoli. Hidup masuk pada manusia, dibotoli Hindu, dibotoli Kristen. Hidup hakikatnya. Maka bagi Tuhan itu siapa yang sadar? Maka innama ilahukum ilahu wahid. Karena hidup itu satu, hanya tempat hidup yang banyak. Menyaksikan hidupmu pada hidup kambing, hidup sama dengan hidup yang sama. Maka hidup ini adalah tentang bagaimana menyatukan sudur kasrah fil wadah, memandang satu hidup itu yang ada pada seluruh tadi. Maka tadi Abah Awis ngewenangkeun laka kepadamu antaduro, melihat segalanya adalah fil mukawanat yang berkaitan. Ternyata di sebalik mukawan itu kawanan. Ternyata di sebalik yang dohir itulah yang batin. Ternyata di sebalik yang akhir itulah yang awal. Ternyata di sebalik Muhammad itulah Nur Muhammad, Nurullah. Gitu. Itulah sahabat. Berarti kau setiap hari bersyahadat pada Allah dengan sempurna. Menyaksikan dohiran wa batinan pada diri dan luar diri. Tidak lagi. Bagaimana kau akan menghina agama lain, menghina manusia lain, bahkan menghina makhluk lain, menghina apapun. Semuanya adalah menggunakan alhamdulillah. Alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Pujilah segala milik Allah. Dan segala isi alam ini kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Akulah Robnya semua alam. Maka akulah pemilik alam. Maka nanti pada saat kamu sudah merdeka,
Sampailah kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh, kamu sudah menjadi raja manusia. Nah, karena kamu sudah sampai daripada arupa datu. Tadi semua di puncaknya Borobudur tadi, di Sidroh Al-Muntaha tadi semua, di Jabal Nurnya Nabi Muhammad, di Bukit Turisinnya adalah Musa. Maka Turisin, disinilah Shin Syakara, syukurlah kamu itu. Sudah selesai perjalanan kamu di situ sesungguhnya. Maka kembali ya kata tadi yang disebut surga itu oleh baginda Nabi adalah tadi mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi. Itulah Allah sendiri. Karena Allah itu laisa kami, Allah itu adalah tadi tidak ada, bukan diri, bukan jisim, bukan arad, bukan apapun. Allah yang kosong, kembali lagi kepada kosong, dikatakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Apa tuh? Sesuatu yang tidak dilihat dengan mata, sesuatu yang tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terbesit pada hatimu. Karena selama terbesit pada hatimu, berarti kamu masih ada. Pasti bukan dia itu. Itu aja patokannya. Karena dia hanya bisa diingat oleh dia. Itulah ruhmu. Maka tadi yang bisa ingat pada Allah hanya ruhmu. Karena ruhmu itu bukan ruh kamu, ruh Allah. Nafahtu fihi birruhi, ruhku, kata Allah. Jadi yang bisa ingat Allah, Allah. Yang bisa mau ibadah diterima oleh Allah, hanya ibadahnya Allah. Itulah wa anni buduni hada siratil mustaqim. Dari semua. Ya. Wa anni buduni, dan aku menyembah diriku sendiri. Mana nanti salat itu tentang zat, memuji sifat. Siapa zat? Ya Allah. Siapa sifat? Ya Allah. Dan siapa zat? Allah. Siapa sifat? Muhammad. Allahu zat. Nurus samawat, khobar mubtada, sifat. Semua. Hanya itu saja. Zat dan sifat. Zat dan sifat. Ya. Sahabat. Inilah yang harus kita pahami. Maka marilah kita bebaskan diri kita. Belenggu tadi semua. Abah sudah ajarkan bagaimana STS dari 1 sampai 30. Membebaskan kita dari kemelekatan tubuh ini. Penjajahan Fir'aun kepada Musa. Penjajahan Namrud kepada Ibrahim. Kurung, inilah penjara kepada Yusuf. Ayo bebaskan kita dari penjara itu. Ini adalah ikan nun yang mengurung adalah Nabi Yunus. Ini juga adalah banjir yang membuat Nabi Nuh di dalamnya ada tadi semua ya. Dan ini juga ada iblis kepada Adam. Itulah sesungguhnya. Kenapa pendiri bangsa mengajak kita bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Karena tanpa jiwanya yang kamu bangun, raga ini adalah hanya akan ada dalam neraka. Sadar nggak sadar kamu takut neraka, sebenarnya sedang berada dalam neraka. Tadi semua itulah manusia, sahabat. Ya sebagai penutup dari Abah ya, marilah kita mana tadi Yan kepencet Yan. Inilah yang ada nih ya. Udah ada ini aja ya. Di dalam mari kita menyanyikan hari ini kita adalah merdeka ya. Dan kita semoga mudah-mudahan dengan wasilah karena kita mendoakan para pahlawan yang telah berjuang, berjasa, memerdekakan, para ulama, para santri, semua yang berjuang buat bangsa ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung, selama hidup masih dikandung badan. Nah itu loh, selama hidupnya juga sadar siapa. Ya, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Inilah sahabat 17 Agustus memiliki makna yang luas 17 ya. Kenapa sholat itu 17 rakaat sehari semalam?
Kenapa solawat itu disebut solawat itu 5? Kenapa ada disebut sholat itu 17? Karena sholat itu 17 rakaat. Nah gitu. Sehari semalam, sholat itu 5 kali, sholawat disebutnya. Maka lihat, luar biasa. Sahabat, 45 adalah 9. 19, 45. 190, 459. Tadi, Candi Borobudur itu adalah 9 lantai. Dan itulah kenapa hakikat 7 lubang di kepala dan 2 lubang kubur-dubur, 9. Masna, wasulasa, warubah, 2, 3, 4, 9. Maka marilah kita kembali merdekakan jiwa kita. Nah, adapun nanti yang Abah sudah bahas bagaimana mandinya, bagaimana itikodnya. Pertama belah dadanya, tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul imannya, bagaimana zikirnya. Dimulailah dari zikir ma'agoflatin, masuklah zikir ma'ayakdotin. Karena ingat, kamu menyebut-nyebut nama Allah di hatimu itu belum sampai pada Allah. Ingat itu. Karena tadi Allah itu tidak mungkin kamu selama terbesit di hatimu. Kan tadi dikatakan sesuatu yang tidak dapat dilihat di mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terbesit pada hati. Ingat, Allah itu. Selama kau terbesit dengan hati, pasti bukan Allah. Inilah yang disebut Allah laisa kamitslihi itu, sahabat. Ya. Jadi jangan kira nyebut Allah, Allah. Itu didengar Allah. Yang bisa bilang begitu Allah, lalu dengar Allah, kalau ruh yang ngomong, Allah sendiri. Allah, dia mengingat dirinya. Ingat itu. Itu perjalanan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana. Yang bisa sholat, si anak. Yang bisa dikir pada dia, si anak ingat dirinya. Yang bisa menyembah kepada yang disembah, dia yang menyembah, dia yang disembah. Dia al-abid wal ma'bud wahid. Dia yang mengingat yang diingat, dia mengingat dirinya. Itu aja dunia ini hanya tentang dongeng itu. Mari kita merdekakan semua, sehat semua ya. Selamat menyambut kemerdekaan dan semoga yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kita doakan pemimpin kita semua dan tadi diberikan amanah dan mereka amanah dalam menerima amanah dari kita semua ya. Dan kita benar-benar merdeka, merdeka secara tauhid, merdeka juga tentang penjajahan manusia dengan agama, penjajahan doktrin agama yang buat manusia malah makin menderita di alam dunia ini. Karena tadi dia tidak mengenal Tuhannya, dia hanya sibuk menyebut-nyebut nama Allah, nggak kenal dengan Allah. Dia sibuk kayak sholat menyembah Allah, dia pun bagaimana mau menyembah Allah yang kamu tidak kenal. Itulah bagi Tuhan Abdul Qadir berkata, famalam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak kenal, bagaimana kamu akan menyembahnya? Kalau kamu tidak kenal, bagaimana kamu akan mengingatnya? Itulah syaratnya liko. Maka awalnya harus liko. Barulah kamu liko, kenal. Kenal, baru bisa ingat. Mana mungkin kamu mengingat sesuatu yang kamu tidak kenal. Dan tidak mungkin kamu mengenal sesuatu yang tidak kamu liko berjumpa dengannya. Lakukan suluk untuk kembali pada Allah dari sesungguhnya. Karena pada dasarnya kembali pada Allah itu bukan mati. Banyak manusia yang Abah saksikan mati tapi tidak kembali pada Allah. Bahkan mayoritas orang mati tidak kembali kepada Allah. Nih, iris kuping Abah. Kamu nanti akan menyaksikan sendiri. Ya. Manusia akan kembali kepada apa yang dia, ya ilah yang dia tuhankan, sahabat. Ya. Ini Abah tidak akan bahas hikmahnya dulu. Kalau kalian percuma kalian Abah bahas hikmahnya kalau kalian nggak ngerti konsepnya. Maka, nah inilah di Ramadan ini. Maka sebelum sahur atau setelah bangun dari sahur bagimu dari semua yang masih melaksanakannya secara syariat tadi semua ya, kamu tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, cabutlah tadi semua catatan buruk pada hatimu. Atau yang kedua kata Abah juga, hilangkan tadi semua. Tadi lahayun, la ilmun. Jadi sebetulnya sahabat, jalan menuju Allah itu ada 7 pintu sebetulnya. Silahkan dan Abah sudah ajarkan semuanya. Mau lewat pintu mana?
Itulah yang saya dikatakan Nabi, surga itu ada 7 pintu. Tapi kalau tidak kamu melakukannya, berarti kau pun akan punya neraka 7 pintu lewat tubuhmu itu, sahabat. Ya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 13 Allah berfirman tentang wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran kamu akan dikalungkan lagi. Dan catatan buruk yang kamu tadi, SKS yang kamu belum selesai tadi, masih pembenci, pendendam, pendengki, masih tercatat di buku itu, akan digantungkan lagi. Tadi semua ya. Sifat bahimiyah masih digantungkan lagi. Sifat subuhiyah digantungkan lagi. Tadi semua. Akhirnya kehidupan ini adalah akan diulang terus semua. Maka Allah ingatkan ada 6 ayat dalam Al-Quran. Kenapa kalian itu harus mengulang perbuatan yang membuat kamu tidak bahagia? Inilah setiap Ramadan ada kesempatan kita adalah untuk di Rajab ada Mi'raj. Nah, di Sya'ban kita menjadikan kita adalah Muhammad. Tetapi di Ramadan Allah dan Muhammad disatukan pada dirimu. Leburkan si Adam. Hilangkan pengakuan kopiko pada dirimu. Tapi kau saksikan gula si sifat sedang menyembah zat. Gula si sifat sedang menyaksikan si zat. Si zat menyaksikan si sifat. Tadi semua. Dan kamu si Adam, si roh, si relaksa, si kopiko, si Adam, si identitas adalah ikut menyaksikan. Bukan sebaliknya. Kamu yang merampoknya. Bahkan kamu membunuh Muhammad dan Allah pada dirimu. Yang ada saya, si Husain, si Abdullah, si Umar, si Ujang, si Dadang. Nah, itulah akhirnya kamu menderita sendiri hari ini. Itulah kenapa kita disebut Islam aslama. Itulah Islam itu hanya berhasil setelah kamu jadi Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kamu jadi Nasrani, baru akan Islam. Tapi Nasrani tidak akan bisa menjadi Muslim kecuali setelah jadi Yahudi mendapatkan petunjuk. Nah, inilah orang sudah salah paham tentang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu perjalanan dirimu sebetulnya. Yahudi itu siapa? Yahudi itu tubuhmu yang mendapatkan hidayah. Barulah masuk ke dalam si Nasrani. Tadi semua. Setelah masuk ke dalam, barulah kamu aslama, si Islam. Inilah yang harus pahami ya. Tadi semua. Ini kalau nggak begitu, kamu itu hanya ngurang Ramadan saja, ngabisin ketupat entah berapa banyak dari dulu. Mati lagi, susah lagi. Lama-lama akhirnya ganti casing tadi semua ya. Karena ruh tidak mau balik-balik, akhirnya masuk ashabus simal. Nah ini ashabus simal adalah kehidupan yang di luar tubuh manusia. Sahabat, Abah kasih tahu. Ashabus simal itu di luar tubuh manusia. Ashabul yamin itu adalah pada tubuh manusia, tetapi dalam penderitaan, di alam dunia ini neraka kepada dirimu atau surga. Tapi tidak bisa rojiun pada Allah. Karena yang rojiun hanya sabikun, ulaikal muqarrabun, sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Siapa mereka? Mereka yang mau membunuh dirinya. Yang tadi, yang mau jadi al-baqarah, bako, roh. Maka dia bako asal menjadi sapi betina tubuhnya. Al-Baqarah. Ya, sembelihlah. LE. Supaya kalau nggak LE, kamu nggak bisa masuk ke Jisamsu. Kalau nggak Jisamsu, kamu tidak akan masuk ke SE. Anta, anak. Di situ ada mukhotob. Kamu, aku, kamu. Gitu. Nah, gitu. Nah, di situ ada bahasa kita. Nah, selama masih ada kita, leburkan lagi kepada sampurna. Al-yauma akmaltu lakum din. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, barulah selesai perjalananmu. Maka engkau akan menyaksikan kebahagiaanmu sendiri, merasakan kebahagiaanmu sendiri. Itu ya sahabat sebetulnya isyarah yang diberikan Al-Quran, begitu indah Al-Quran itu. Walaupun ayatnya diacak-acak ke sana ke kanan kemari, insya Allah bagi orang-orang yang sudah faham dia akan mengerti. Susunan ayat Al-Quran itu satu persatu semua ya sahabat. Nah, inilah sesungguhnya, maka itulah kenapa sahabat di dalam kitab surat Jaljalah itu bukan tentang kehancuran dunia. Maka tadi kata Allah, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal kiamat. Itu yaumal kiamah. Yaumal kiamah itu bukan kehancuran dunia, kematian. Coba ya kamu pahami di ayat itu.
setiap kelahiran bayi akan dikalungkan wa kullal insanin alzamnahu ta'ir wa nukhriju, pada saat dia keluar dari kematian dari jasadmu tadi yaumal kiamati kitaban, nah yalqau, maka engkau akan dibukakan bukumu sendiri. Hai Fulan, kamu setelah hidup kemarin waktu menggunakan jasad ini, atau katakanlah Abah ini, kata Abah juga HP ini udah 10 kali reinkarnasi, katakan Sabdi. Kemudian pada saat dulu pada Siemens mau pindah ke Sony Ericsson, ditanya lagi dia, mati lagi dia tuh, akan pindah lagi, dicabut dulu gitu, ganti casing. Tapi sebelum ganti casing ditanya, hei kamu nanti casing, kamu akan memerankan peran yang sesuai dengan apa yang sudah kamu catat, wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Nanti kamu baca dulu, nanti kamu nyalakan aku, kata Allah. Baca dulu ya, bahasanya kurang lebih. Barangkali Allah tuh bercanda begitu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqa, dibuka sedikit tuh, baca ya. Di sini kamu jelas bahwa sesungguhnya kamu tuh pernah nyuri punya si A, si B, si C. Bahkan di sini kamu pernah membunuh, kamu tuh pernah merampok, kamu tuh pernah disakiti, kamu nanti pernah fitnah ya, nanti kamu akan difitnah oleh dia. Untuk apa? Supaya kamu plus, supaya kamu lunas, hak adami kamu selesai dengan dia. Bacain tuh, kamu tuh pada saat ruhmu keluar itu, sebelum nanti kamu dikalungkan lagi buku baru, dipastikan dulu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqau mansura. Nah itu yang dicatat itu mana? Tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Itulah lauh mahfud, tercatat di lauh mahfudmu itu. Catatan yang sekarang kau pun masih mencatatnya. Maka engkau baru kemarin di bulan Sya'ban kan, nisfu Sya'ban, baru lagi store lagi itu satu halaman tadi semua ya, halaman yang siap pada saat nanti kamu mati, dia akan dimasukkan pada halamanmu itu, buku yang kamu kerjakan kemarin sahabat. Maka di Ramadan ini takutnya buku itu adalah bertulisan merah, maka itulah tadi ayo kita id itu adalah kembalikan, ada yaudu itu adalah hapuskan catatan itu di bulan Ramadan tuh, hapuskan adalah catatan-catatan burukmu di bulan Ramadan ini. Dengan tadi adalah kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadi. Karena tadi kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal kiamat, yaumal kiamah. Yaumal kiamah itu bukan kiamat hancur dunia, tapi pada hari tadi, hari akhir tadi semua. Perjalananmu dengan casing tadi, si Siemens sebentar lagi masuk lagi kepada Sony Ericsson tadi semuanya. Sebelum pada tubuhkan. Nah, si Sony Ericsson akan menerima pembalasan dari tadi di HP yang sebelumnya si Siemens. Makanya tadi si Siemens nggak disalahkan, tetapi adalah kemudian SIM cardnya dicabut, rohnya dicabut, kemudian akan dimasukkan pada tempat yang baru. Itulah maka Allah ingatkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Nah itu rabbaka auhalaha, Tuhanmu sedang memberikan tadi rabbaka tadi yauma idzi yasdurun nasu astatal liyu. Nah, memperlihatkan catatan amal kepada dirimu. Menjeritlah kamu, hai Fulan, kamu itu nanti akan belangsak lu. Nasibmu akan seperti ini. Itulah kenapa kata ulama mengatakan jodoh, pati, rezeki telah ditetapkan. Nah, tetapkan itu. Siapa tetapkan? Ya kamu itu yang membuatnya. Allah hanya membuat sistemnya saja. Maka pahami nanti dalam hikmah-hikam yang akan selanjutnya Abah bahas tadi semua. Allah hanya menyiapkan tadi hukum tarik menariknya, hukum tolak menolaknya, hukum tabur tuainya, hukum polarisasinya, hukum sebab akibatnya, hukum-hukum yang sudah Allah siapkan. Nah, adapun kita si wayang yang akan menerima tergantung kamu berada pada hukum mana. Dan Allah happy-happy saja, sahabat. Ya. Maka tadi setelah tadi akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hai Fulan,
Maka kamu sebiji jarah pun di sini, kamu pernah nyubit dia, kamu supaya lunas kembali padaku akan dicubit oleh dia. Kamu pernah mengambil harta dia, maka kamu akan siap-siap di kehidupan nanti. Maka kata Abah, tidak ada penipu di dunia ini. Tidak ada perampok di dunia ini. Tidak ada penjahat. Hanya orang yang mengambil haknya masing-masing. Inilah kata Abah. Hak adami akan diterima pamayya'mal miskola. Kenapa Allah menggunakan kata khair? Artinya adalah kaitan kamu orang dengan orang. Maka hari ini tidak ada, nggak boleh kamu mengeluh dengan apapun. Karena semuanya adalah bukan karena dari Allah. Tapi sesungguhnya adalah hanyalah pilihan yang telah kau ambil. Yang telah dicatatkan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Tadi semua. Maka Abah mengajak adalah menghapuskan catatan tadi di lauh, di papan mahfud. Tadi semua adalah tadi. Dengan menekuk lidahmu, merapatkan gigimu. Karena tadi semua. Atau kamu adalah totalitas, ada menenggelamkan humul, mematikan dirimu. Itu ekstrimnya. Maka kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum mafa'aluhu illa qalilun minhum. Tuh, hanya qalilun minhum. Tadi semua. Nah, itu termasuk orang yang ekstrim. Orang yang sudah mau al-mutu qabla antamutu. Silakan. Jadi kamu mau pakai yang ekstrim, yang menengah tadi, ada yang pertengahan, ataukah yang biasa-biasa saja, atau kamu nyicil setiap kehidupan, kamu balas tadi semua, semua hari. Tapi capek, kapan ke surganya? Itu masalahnya. Maka tadi setelah kamu adalah wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqau mansuro, baru Allah katakan iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaik. Kamu hisab aja sendiri ya. Nah, maka hari ini kata Abah tidak ada yang bisa kita keluhkan, sahabat. Karena semuanya, segala apa yang datang pada kita, jelaslah 1.000.000.000% adalah pilihan kita, perbuatan kita. Maka marilah sahabat, hidup ini adalah tentang bagaimana kita adalah memerankan Allah takhallaqu bi ahlakillah. Adapun karma-karma tadi karena kita sudah keluar dari orbit Allah. Justru kita berbuat tidak sesuai dengan akhlak Allah. Padahal kita diadakan oleh dia. Dia ingin memperlihatkan sifatnya. Dan ingin memperlihatkan asmaul husna lewat tubuhmu. Nah, itulah. Dan kemudian kamu malah sebaliknya yang merampok haknya, sahabat. Ya. Nah itulah maka dalam hikmah-hikmah hikam ini diajarkan oleh satu ilah. Bagaimana kita berjalan menjadi seorang salik, melakukan suluk. Supaya kamu di penghujung perjalanan sulukmu kau terbang telaying. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu akan merubah. Bahkan kata Abah, ayo rubah nasibmu di Ramadan ini. Ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itulah maka khairun min alfi syahr. Itu diperhitungkan kalau khairun 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Berarti artinya bahwa tetapi ingat dosa kepada Allah itu mudah dimaafkan. Kata Abah juga. Tapi yang menjadikan hak adami karena Allah tidak akan bisa mengampuni dosamu pada orang lain. Itu Allah sendiri. 4 ayat dalam Al-Quran. Allah tidak akan memaafkan dosamu dengan orang lain. Kecuali orang itu yang memaafkan pada dirimu. Ingat. Pamayya'mal miskol. Kenapa Allah bedakan kata khair di situ? Pamayya'mal miskola darrotin khairayyarah wa mayya'mal miskola darrotin syarrayyarah. Sebiji jarah kebaikan kepada orang kau akan ketemu, sebiji jarah keburukan kau akan ketemu. Maka hari ini kalau kau menerima banyak keburukannya, terimalah karena itu semua adalah perbuatan kita semua. Tidak ada debt collector yang datang salah alamat. Tidak ada. Ya, ingatlah, inilah kata Abah hari ini adalah hari pembalasan. Maka oleh karena itu, maka karena Abah menyaksikan reinkarnasi dari orang yang tadinya kehidupan ekonominya sangat buruk di kehidupan ini, kemudian dia dilahirkan calon sultan. Abah menyaksikan itu sahabat. Bahkan sebaliknya Abah melihat orang yang sudah dari keluarga calon sultan, maka dia calon tukang batu di Gunung Kidul. Inilah direktur tadi. Makanya kenapa dalam hikam itu orang yang bagiar bisa celaka,
orang yang celaka adalah bisa bahagia. Inilah kemudian yang sudah dibahas juga oleh Tuan Syabul Qadir di dalam kitab Sirul Asrar. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Makanya ilam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya nil kismaini yujadani fi insanin wahidin. Faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antubadalan nafsaniyati ila ruhaniyati tabadalat jihatu syaqawati ila sya'adah. Faida taba'a hawahu in akasal amru wa idas tawal jihataini parroja'u ila khairihi kama qala Allah ta'ala man ja'a bil hasanatin falahu asyru amsalih. Nah itulah kata Abah kemarin, untungnya Allah mengatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu kenapa? Kenapa ada kasabah? Dari semua menggunakan wajan fa'ala. Kenapa ada iktasabah menggunakan wajan ifta'ala? Yang satu kasabah melahirkan tadi semua asobah. Maka berbuat baik itu sebetulnya mudah karena Allah menggunakan kasabah yang akan melahirkan asobah. Sehingga satu biji kebaikan harusnya kamu mendapatkan 70, 700. Bahkan bisa lebih berlipat lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi pada saat engkau berbuat dosa menggunakan iktasaba, wajan ifta'ala. Artinya untuk sebuah dosa kamu harus ijtihada. Harus berjuang untuk mendapatkan dosa. Karena pada saat engkau nggak jadi berbuat dosa, maka kau mendapatkan pahala malah. Tapi pada saat engkau melakukan dosa, hanya satu. Tuh. Dan tadi semua. Inilah. Maka kata Abah, sungguh aneh orang tidak bisa bahagia itu. Karena Allah sudah mengatakan antara kasabah dan iktasabah. Antara wajan fa'ala dan ajan ifta'ala. Antara asobah dan ijtihada. Coba. Tadi semua. Itulah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra. Itulah kenapa kata Abah juga. Pak inna ma'al. Allah menggunakan isim inna. Allah menggunakan kata inna. Kan banyak orang gak percaya. Bahwa sungguhnya kemudahan itu adalah begitu nyata. Bahkan Allah menggunakan kata inna bersamaan dengan kata ma'a. Nah, itu pun sebenarnya aduh. Ya Allah. Maka bagi orang yang sudah mengerti di situ sebetulnya tidak lagi tadi. La raiba fi hudalil muttaqin. Nggak ada keraguan tentang bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Sampai Allah untuk ketaatan dengan kasabah. Tapi dengan maksiat menggunakan iktasabah. Kasabah menggunakan wajan tadi fa'ala. Ya, tapi iktasabah menggunakan ifta'ala. Yang satu menghasilkan asobah. Yang satu memperjuangkan dosa itu harus ijtihada. Harus berjuang untuk mendapatkan satu dosa. Dari semua. Karena menahannya jadi pahala. Melakukan hanya satu. Tapi kebaikan 10. Maka tadi dikatakan. Maka dikatakan la ilam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antubadala linapsi apa namanya an-nafsaniyatu ila ruhani. Pada saat kamu rubah di mana adalah kebaikannya tadi semua. Maka ada bahasa wa ikhlasuhu ada ay antubadala tubadil. Maka tadi dalam sholat qasad ada ta'aron, ada ta'yin, ada ihram, ada munajat, ada tubadil. Pindah. Maka tadi alam nasrah menggunakan a-nya istifham. Adalah kalimat takriri, kalimat pernyataan. Allah menggunakan kalimat bertanya untuk menegaskan fa inna, sesungguhnya fa adalah merupakan harfu adalah istinafin, tetapi adalah inna adalah harfu taukidin. Bagaimana Allah memuatkan karena orang nggak percaya bahwa di sebalik kesulitan bersamaan dengan kesulitan itu ada dua kemudahan. Itulah kenapa ada dua isi ma'rifat ketemu isi ma'rifat. Maka satulah dia antara